teman-teman, penikmat cerita-cerita horor dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan sukses selalu. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @desiprayogo1 yang berjudul Pocong Mbah Tumini. Buat kalian yang sudah tidak sabar mendengarkan cerita ini, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Tahun 1947, Jawa Timur. Desa kediaman Ibu Kang Apin mendapat teror sesosok pocong bermuka hancur penuh nanah keliling satu desa. Sejak pukul 21 malam ke atas, tidak ada satupun orang yang berani keluar rumah karena mereka takut bertemu dengan sosok pocong Mbah Tumini. Siapa itu Mbah Tumini? Sebelum masuk ke terornya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan Mbah Tumini. Sri Tumini atau akrab disapa Mbah Tumini adalah seorang nenek tua yang pada waktu itu usianya mungkin sudah sekitar 70 tahun. Beliau hidup seorang diri semenjak suami dan anak perempuan sematawayangnya meninggal dunia karena penyakit yang sama, yaitu serangan jantung. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, setiap hari Mbah Tumini akan menjualkan sayur para tetangganya ke pasar. Tapi sejak kaki beliau mulai sakit-sakitan, Mbah Tumini memutuskan untuk berhenti dan beralih profesi sebagai tukang pijat. Pijatan Mbah Tumini di eranya sangat terkenal sekali dengan tangannya yang atos atau keras. Ibarat kata, sebentar saja kita dipijat Mbah Tumini, tubuh rasanya akan segera sehat kembali. Semua rasa pegal di badan juga akan seketika hilang. Mbah Tumini tidak pernah pilih-pilih dalam melayani orang. Beliau rela hanya dibayar dengan nasi dan lauk pauk, asal setiap harinya beliau tetap bisa mencukupi kebutuhan makannya. Kadang, kalau beliau memiliki rezeki lebih, beliau suka sekali membagikannya kepada anak-anak di sekitar desa yang membutuhkan. Intinya, orangnya senang berbagi. Suatu hari, desa ini menjadi geger manakala Mbah Tumini tiba-tiba menghilang dari rumahnya. Rumahnya tiba-tiba menjadi sepi dan kosong. Warga coba mencari kemana-mana, tapi Mbah Tumini tidak kunjung ditemukan. Warga sempat mengira mungkin Mbah Tumini sedang berada di kediaman adik perempuannya. Cuma aneh, karena tidak ada satupun warga tahu jam berapa Mbah Tumini pergi ke sana. Tidak mungkin Mbah Tumini pergi di tengah malam. Entahlah, tapi tunggu demi tunggu, Mbah Tumini tidak kunjung pulang ke rumah. Rumahnya tetap dalam keadaan hening dan kosong. Persis saat terakhir, salah seorang warga yang tidak sengaja menemukan rumah Mbah Tumini sudah dalam kondisi kosong seperti itu. Salah seorang warga menawarkan diri untuk pergi ke rumah saudara Mbah Tumini. Barangkali Mbah Tumini mau menetap di sana atau bagaimana. Toh, saat itu usia beliau juga sudah senja. Ia hanya sebatas memastikan saja. Pergilah orang tersebut ke rumah saudara Mbah Tumini. Dan sekitar sore harinya, orang itu balik lagi ke desa dengan membawa sebuah kabar yang mengejutkan, di mana orang itu berkata kalau Mbah Tumini juga tidak ada di sana. Semua warga kaget. Bahkan saudara Mbah Tumini mengaku sudah lama tidak bertemu lagi dengan beliau. Lantas, kemana perginya Mbah Tumini? Warga tidak menemukan jalan lain selain menunggu Mbah Tumini untuk pulang. Soalnya, mau dicari kemana lagi? Satu-satunya saudara yang biasanya didatangi Mbak Tumini, ya rumah adik perempuannya itu. Sebenarnya
Mbah Tumini memiliki satu lagi adik laki-laki. Tapi adiknya ini tidak memiliki tempat tinggal yang jelas, alias seorang, gelandangan. Semenjak terpengaruh judi, hidup adik laki-lakinya ini menjadi hancur. Selain kehilangan rumah dan pekerjaannya, hidup rumah tangganya juga berantakan, hingga membuatnya seperti demikian. Nama adik Mbah Tumini ini kita panggil saja dengan nama Mbah Tejo. Sekitar 1 minggu berlalu, Mbah Tumini tidak kunjung pulang ke rumah. Warga tidak tahu lagi harus mencari kemana. Polisi di tahun segitu juga tidak segercep sekarang. Antara hidup dan mati, warga senantiasa mendoakan supaya Mbah Tumini masih hidup dan dalam keadaan baik-baik saja. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Mbah Tejo datang ke desa tersebut. Warga kebingungan karena sudah lama sekali tidak melihat wajah Mbah Tejo keliaran di desa sekitar. Sebagian warga mencoba untuk memberitahu kondisi terkini kakaknya yang tiba-tiba menghilang entah kemana. Kalian tahu apa respon Mbah Tejo? Mbah Tejo hanya diam sambil manggut-manggut lalu berjalan kembali sampai tiba di rumah yang selama ini ditempati Mbah Tumini. Lalu Mbah Tejo membuka pintu rumah itu dengan sebuah kunci yang memang sepertinya itu adalah kunci rumah tersebut. Dari mana Mbah Tejo bisa mendapatkan kunci itu? Mungkinkah Mbah Tumini sendiri yang memberikannya? Terus, di mana posisi Mbah Tumini sekarang? Bagaimana keadaannya? Apa yang sebenarnya terjadi? Untuk menjawab segala pertanyaan kalian, mari kita masuk ke rentetan teror yang dialami oleh warga setempat karena di sanalah semua jawaban mulai terkuak. Kita kembali ke 2 minggu sebelum Mbah Tumini menghilang. Terakhir kali warga melihat Mbah Tumini baru pulang dari surau atau musola setelah menunaikan ibadah sholat maghrib. Mbah Tumini sempat berpapasan dengan beberapa warga sekitar. Dan beliau juga sempat mengeluh kalau jari jemarinya terasa kemeng sekali. Entah. Beliau juga bilang, padahal besok paginya beliau hendak memijat Budariah, yang juga merupakan warga sekitar situ-situ saja. Warga yang merasa dicurhati Mbah Tumini hanya bisa menyemangati beliau sambil berkata, "Kalau capek, ya tidak usah mijet dulu, Mbah. Istirahat saja. Besok habis masak, saya kirimi lauk, bisa buat Mbah makan." Dan yang bertemu dengan Mbah Tumini pada waktu itu adalah neneknya Kang Apin sendiri. Mbah Tumini hanya senyum-senyum saja sambil berjalan memijat telapak dan jari-jari tangannya. Tiba-tiba Mbah Tumini nyeletuk seperti ini, "Mosok ya? Mau meninggal? Rasanya badan sakit semua seperti ini, Torah." Nirah adalah nama nenek Kang Apin yang saat itu masih berusia 21 tahun. "Hus, tidak boleh begitu, Mbah. Umur itu hanya rahasianya Allah. Kita ini hanya disuruh fokus ibadah saja. Tidak boleh mendahului takdirnya." Kurang lebih seperti itu ucapan Mbah Nirah kepada Mbah Tumini pada waktu itu. Lagi-lagi, Mbah Tumini hanya diam sambil terus memandang ke bawah. Mbah Nirah juga tidak menyangka, manakala malam itu merupakan kali terakhir beliau bertemu dan bercengkrama dengan Mbah Tumini. Karena keesokan paginya, Pak Wiwit yang tidak lain adalah anak dari Budariah datang ke rumah Mbah Tumini berniat untuk menjemput Mbah Tumini. Kali saja beliau tidak bisa datang memijat atau bagaimana, soalnya ditunggu-tunggu kok tidak datang-datang. Begitu Pak Wiwit tiba di rumah Mbah Tumini, rumahnya sudah dalam keadaan sepi dan kosong. Pintu rumahnya juga sudah terkunci dari luar. Tapi kok tidak datang-datang ke rumah Budariah? Sampai hari hampir siang juga tidak kunjung datang. Karena khawatir, akhirnya Pak Wiwit memberitahukan kepada pengurus warga setempat perihal Mbah Tumini.
Akan tetapi tidak seorang pun yang mengaku melihat kapan dan kemana perginya Mbah Tumini. Mbah Nirah yang merasa semalam habis bercengkrama dengan Mbah Tumini saat pulang dari surau mulai menceritakan semuanya. Sebenarnya, firasat warga sudah tidak enak, tapi warga masih berbaik sangka dan tidak menganggap serius ucapan yang pernah terlontar dari mulut Mbah Tumini. Sampai akhirnya, di hari yang sama dengan hilangnya Mbah Tumini, sekitar jam 1 dini hari, Pak Toto, pemilik perjudian sambung ayam di sekitar desa, didatangi oleh sesosok pocong dengan wajah yang sangat hancur serta penuh nanah. Pocongnya tiba-tiba berdiri di belakang Pak Toto yang saat itu sedang memasukkan ayam-ayam hasil menang judi ke dalam kandang. Karena memang pada waktu itu, Pak Toto baru selesai menggelar judi dan hendak tutup. Pak Toto mengaku kalau orang yang berbicara dengannya malam itu beliau kira manusia, tapi tidak taunya adalah sesosok pocong. Pocong itu sempat bertanya, "Tok, Tejo tadi ikut judi di sini apa tidak?" Pak Toto awalnya kaget saat mendengar suara itu, karena beliau merasa tidak asing dengan suaranya. Beliau yakin 100% kalau suara itu merupakan suara Mbah Tumini. Pak Toto akhirnya menjadi santai. Mungkin di pikiran beliau kala itu, walah, Mbak Tumini, Mbak Tejo. Tidak taunya, ketika beliau hendak menoleh sambil menjawab, "Tidak itu Mbak." Kenapa? Beliau kaget, manakala yang beliau lihat malam itu bukan Mbah Tumini, melainkan sesosok pocong berwajah hancur penuh nanah dengan kain lusuhnya. Tapi suaranya kok persis sekali dengan Mbah Tumini. Melihat itu, beliau langsung pingsan dan tidak mengingat apa-apa lagi. Yang menemukannya pun istrinya sendiri. Gara-gara Pak Toto tidak kunjung pulang sampai orang-orang di surau selesai sholat subuh. Tapi suaranya kok persis sekali dengan Mbah Tumini. Melihat itu, beliau langsung pingsan dan tidak mengingat apa-apa lagi. Yang menemukannya pun istrinya sendiri. Gara-gara Pak Toto tidak kunjung pulang sampai orang-orang di surau selesai sholat subuh. Tidak taunya saat istrinya datang, malah menemukan Pak Toto sudah dalam kondisi pingsan di depan kandang ayamnya sendirian. Saat dibangunkan, Pak Toto terlihat seperti orang kaget dan ketakutan. Barulah setelah ditenangkan, Pak Toto menceritakan semua yang beliau alami semalam. Bukan Pak Toto saja yang mengalami kejadian apes tersebut, tapi kini juga ada Pak Yanto yang mengalami nasib yang sama. Kala itu Pak Yanto sedang memanen beberapa buah mangga di halaman belakang rumahnya. Kejadiannya juga masih belum terlalu malam, sekitar jam 19. Setelah apa yang dialami Pak Toto, sebenarnya Pak Yanto ogah keluar rumah. Tapi apalah daya, karena pada waktu itu istrinya sedang ngidam-ngidamnya makan mangga malam-malam. Kalau orang dulu, bahkan mungkin sampai saat ini, masih banyak yang percaya akan mitos. Salah satunya mitos-mitos seputar orang yang sedang hamil. Katanya, kalau saat hamil istrinya ngidam tapi tidak keturutan, nanti anaknya bisa ngileran. Untuk menghindari mitos tersebut, Pak Yanto mengalah dan menuruti semua permintaan istrinya. Pergilah Pak Yanto ke halaman belakang. Beliau melihat sepertinya buah mangganya sudah banyak yang matang. Akhirnya beliau masuk lagi ke dalam untuk mengambil karung goni, pisau, dan tangga bambu untuk membantunya memanjat pohon. Beliau sempat memandangi area sekitar belakang rumahnya. Tampak gelap, sepi, dan hanya ada suara jangkrik yang kadang bersahutan dengan suara tokek. Serta ada beberapa pohon pisang yang daunnya nampak goyang-goyang sendiri karena tertiup angin. Karena tidak ingin berlama-lama di luar rumah, Pak Yanto mulailah memetik satu persatu buah mangga dari pohonnya.
ketika hasil buahnya sudah ada setengah karung. Sebenarnya, beliau sudah ingin berhenti. Tapi di sisi lain beliau melihat di bagian sebelahnya masih banyak buah yang belum dipetik. Sayang, kalau sampai tidak dipetik, karena itu sudah matang. Dan kalau sampai berjatuhan lalu tidak bisa dimakan, akan jadi mubazir. Akhirnya, beliau melanjutkan kembali aktivitas memetik buah mangganya. Sedang enak-enak memetik buah, tahu-tahu beliau mendengar ada suara gresek-gresek dari arah salah satu pohon pisang di sekitar pohon mangganya. Awalnya, beliau abaikan, mungkin itu hanya kucing atau tikus. Semakin lama, suara itu tidak kunjung berhenti. Selain itu juga ada semacam suara rintihan orang menangis sambil kesakitan. Pak Yanto kebingungan di situ. Siapa juga yang malam-malam menangis di sela-sela pohon pisang? Ngapain juga di sana? Apa tidak takut dikerubung nyamuk? Pikiran Pak Yanto mulai bertanya-tanya. Terus dan terus, Pak Yanto terus mengamati pergerakan itu dari atas pohon mangga. Semakin diamati, kok benar. Sepertinya gerakannya itu bukan dari kucing ataupun tikus. Tidak ada pikiran aneh-aneh dulu Pak Yanto waktu itu. Beliau hanya penasaran. Karena penasaran, turunlah Pak Yanto dari atas pohon dan berjalan menghampiri sumber suara tersebut. Langkah demi langkah beliau mulai mendekat. Akan tetapi, ketika langkah beliau sudah semakin dekat, yang ada beliau malah dibuat kaget sampai tidak bisa berkata apa-apa. Manakala ketika kedua matanya justru mendapati sesuatu yang bergerak di dekat pohon pisang itu merupakan sesosok pocong. Sesosok pocong dengan wajah yang hancur dan keluar nanah. Pocong itu menatap ke arah Pak Yanto sambil menggeleng-gelengkan kepala juga badannya. Tubuh Pak Yanto juga terasa aneh sekali. Tidak tahu kenapa tiba-tiba Pak Yanto tidak bisa balik badan. Tapi kakinya bisa dilangkahkan, cuma badannya tidak bisa diputar balik. Mau tidak mau, akhirnya Pak Yanto tetap berjalan, tapi kini dengan posisi berjalan ke belakang. Semakin Pak Yanto beranjak pergi, sosok itu juga melompat maju ke depan menghampiri Pak Yanto. Lalu, sosok pocong itu bertanya, "Perut istrimu sudah berapa bulan toh?" Pak Yanto yang mendengar itu kaget dan lalu berhenti diam di tempat. Soalnya beliau yakin 100% kalau itu suara Mbah Tumini. "Mbah Tumini?" tanya Pak Yanto sambil memandang ke arah pocong itu. Tahu-tahu pocong yang ada di depannya tiba-tiba menghilang begitu saja. Pak Yanto bingung dan langsung celingukan. Tidak lama kemudian, pas di belakang tengkuk leher belakang Pak Yanto, ada yang berkata, Iya toh, ini aku." Pak Yanto yang mendengar itu secara refleks menoleh ke belakang sambil memutar badan. Beliau kaget ketika tubuhnya sudah bisa diputar balik. Syok Pak Yanto di situ. Pas beliau tengok, tidak ada siapa-siapa. Tapi kok suara hembusan nafasnya itu terasa sekali mengenai leher belakangnya. Tidak pakai lama, Pak Yanto langsung lari ke arah pohon mangganya. Beliau ambil karung berisi buah mangga dan langsung masuk ke dalam rumah tanpa membereskan terlebih dahulu peralatannya yang tadi digunakan untuk memanen buah mangga. Di dalam rumah, Pak Yanto antara takut dan kebingungan. Itu benar suara Mbah Tumini, tapi kok wujudnya berbentuk pocong dengan wajah yang hancur serta penuh nanah. Daripada kebingungan sendiri, akhirnya Pak Yanto menceritakan semuanya kepada sang istri. Akan tetapi, istri Pak Yanto tidak terlalu merespon serius ucapan beliau. Karena pada waktu itu belum ada pemberitahuan apa-apa mengenai Mbah Tumini selain keberadaan beliau yang hilang entah kemana. Cuma tidak tahu bagaimana, Pak Yanto memiliki firasat kalau Mbah Tumini sebenarnya sudah meninggal dunia. Pak Yanto berharap firasatnya salah.
Beliau memutuskan untuk melupakan kejadian itu dan mengajak istrinya untuk tidur. Kejadian selanjutnya dialami oleh Bu Gimah. Bu Gimah memiliki toko sembako yang terletak di depan rumahnya. Sejak tahun 1942 sampai sekarang, toko sembako Bu Gimah masih beroperasi. Bedanya, mungkin sekarang lebih komplit dan modern, tidak seperti dulu. Kejadian waktu itu terjadi sekitar jam 22 malam. Posisi warung Bu Gimah memang tutup sedikit lebih malam. Gara-gara harus menunggu kiriman untuk stok tokonya dari kota yang rencananya mau datang sekitar pukul 22:30. Malam itu, Bu Gimah tidak sendiri, melainkan ditemani anak lelakinya yang bernama Mas Buyung. Posisi Mas Buyung saat itu sedang menghitung sisa telur ayam yang lama dan dikumpulkan jadi satu supaya tempatnya bisa diletakkan stok telur yang baru. Sedangkan Bu Gimah sedang duduk-duduk di dekat tempat beras sambil menghitung jumlah uang yang hendak dibayarkan. Di tengah keheningan malam, tiba-tiba pintu utama rumah mereka ada yang mengetuk. Tok tok tok. Bu Gimah dan Mas Buyung saling pandang kebingungan. Kenapa harus mengetuk pintu rumah sedangkan warungnya saja masih terbuka lebar? Lampu warung juga menyala terang malam itu. Mereka sempat berpikir, masa iya salah dengar? Karena setelahnya suara ketukan pintu itu nampak hening. Mereka akhirnya yakin kalau tadi itu mungkin hanya salah dengar saja. Mereka pun melanjutkan kembali aktivitasnya yang sempat tertunda beberapa detik karena suara ketukan tersebut. Tidak berselang lama kemudian, suara ketukan itu kembali terdengar. Tok tok tok. Kini mereka saling pandang kembali. Berhubung penasaran, akhirnya Mas Buyunglah yang memutuskan untuk mengecek ke arah pintu dari dalam rumah. Sedangkan Bu Gimah masih dalam posisinya. Bu Gimah sempat berpikir, dari tadi tidak ada orang yang lewat di depan warungnya, tapi kok pintu rumahnya ada yang mengetuk ya? Kan seharusnya kalau mau ngetuk pintu rumah orang itu terlebih dahulu harus melewati jalanan yang ada di depan warungnya. Karena tidak ada jalan lain masuk ke dalam rumahnya selain lewat jalan depan warung itu. Perasaan Bu Gimah malam itu menjadi tidak karuan. Antara penasaran tapi juga takut. Tidak lama kemudian, Bu Gimah mendengar suara pintu rumahnya terbuka, yang artinya Mas Buyung sudah membuka pintu rumah. Anehnya, kok tidak terdengar percakapan apapun di sana. Tiba-tiba, Bu Gimah yang bengong dikejutkan dengan sebuah suara yang berkata, "Gimah, kok tumben warungmu masih buka, belum tutup?" ucap seseorang yang suaranya tidak asing di telinga Bu Gimah. Setelah itu, angin kencang tahu-tahu datang berhembus. Bu Gimah lalu memalingkan wajahnya ke arah sumber suara tersebut. Betapa terkejutnya Bu Gimah ketika melihat ada sesosok pocong bermuka hancur penuh nanah telah duduk di kursi kayu panjang yang ada di luar tokonya. Sosok pocong itu menoleh ke arah Bu Gimah sambil kembali berkata, "Masuklah Gimah, biar Buyung saja yang menjaga warungmu. Nanti kamu masuk angin lagi. Kan kapan hari sudah tak kerok badanmu. Sayang kalau sampai sakit lagi." Bu Gimah yang mendengar itu langsung berteriak, "Mbah Tumini!" Barulah setelah itu Bu Gimah pingsan. Uang-uang yang ada di genggaman beliau sampai berhamburan di tanah. Mas Buyung yang mendengar teriakan ibunya langsung balik lari ke toko. Tidak taunya Bu Gimah sudah dalam kondisi pingsan di atas kursinya. Tapi Mas Buyung tidak melihat ada Mbah Tumini di sana. Mas Buyung langsung berteriak memanggil bapaknya untuk meminta tolong mengangkat tubuh ibunya masuk ke dalam rumah. Karena kebetulan tubuh Bu Gimah sedikit berisi, jadi Mas Buyung sedikit kesusahan. Akhirnya
Setelah kejadian Bu Gimah yang didatangi oleh Mbah Tumini, tidak lama kemudian stok dari kota datang. Mereka buru-buru memasukkan barang-barang itu dan lalu menutup toko secepat mungkin. Soalnya, hawa malam itu benar-benar tidak bersahabat sekali dan membuat semua orang bawaannya jadi merinding. Keesokan paginya, Bu Gimah baru menceritakan semua kepada anak dan suaminya. Kebetulan saat itu juga sedang ada beberapa orang yang berbelanja di warungnya, di mana orang-orang itu juga mengaku kalau mereka atau salah satu keluarga mereka mengalami hal yang sama, yaitu didatangi sosok pocong bermuka hancur, penuh nanah, tapi suaranya mirip sekali dengan Mbah Tumini. Warga akhirnya mencoba berembuk membahas teror tersebut dengan pengurus desa. Barulah setelah itu Pak Tejo terlihat datang ke desa tersebut dan lalu masuk ke dalam rumah Mbah Tumini dengan gaya yang sedikit mencurigakan. Bagaimana tidak mencurigakan ketika warga memberitahu apa yang sedang terjadi dengan kakak tertuanya itu. Pak Tejo tampak biasa-biasa saja. Dan dapat dari mana Pak Tejo kunci rumah Mbah Tumini kalau bukan keduanya pernah bertemu? Antara Mbah Tumini sendiri yang memberikan atau bisa jadi Pak Tejo yang merebutnya. Lantas, bagaimana nasib Mbah Tumini? Semua terjawab ketika adik Mbah Tumini yang paling bungsu bernama Butarinah datang ke desa tersebut untuk meminta pertolongan kepada warga serta pengurus desa terkait Mbah Tumini. Butarinah itu adiknya Mbah Tumini yang rumahnya selalu beliau singgahi itu. Mbah Tumini ini 3 bersaudara. Pertama Mbah Tumini, kedua Pak Tejo, dan terakhir Butarinah. Sekarang saatnya kita masuk ke pengakuan Butarinah yang mengaku pernah didatangi sosok kakaknya di tengah malam. Tapi sebelum aku melanjutkan, aku berharap ketika kalian mendengarkan cerita ini, sosok pocong Mbah Tumini sedang tidak ada di sebelah kalian. Suatu malam, sekitar jam 00:30, Butarinah sedang tidur sendiri di kamarnya karena sang suami sedang berada di rumah saudaranya yang sedang menggelar hajatan. Awalnya biasa saja. Cuma pada saat itu entah kenapa suhu di sekitar rumahnya mendadak jadi terasa dingin sekali. Butarinah hanya menambahkan selimut untuk menghangatkan tubuhnya. Tiba-tiba kasur sebelahnya seperti ada yang menduduki. Soalnya di depan kasurnya itu benar-benar sampai bunyi kriet dan kerasa sekali ada yang duduk di sana. Sedangkan posisi Butarinah menghadap ke sisi sebelahnya. Butarinah berpikir suaminya sudah pulang, jadi hanya membiarkan hal itu dan kembali melanjutkan tidurnya. Ketika matanya mau terpejam, tahu-tahu ada suara tangisan di belakangnya. Suara tangisan itu adalah suara tangisan seorang perempuan. Butarinah kaget. Ternyata yang duduk di sebelahnya bukan suaminya, melainkan pemilik suara ini. Masalahnya, ini suara siapa? Akan tetapi, Butarinah tidak asing dengan suaranya. Butarinah secara perlahan mencoba menoleh ke belakang. Saat Butarinah sudah melihat ke arah sumber suara itu, betapa terkejutnya Butarinah ketika mendapati sosok pocong sudah duduk di sisi kasur sebelahnya. Butarinah langsung bangun dari tidurnya dan duduk menyender di bagian atas dipannya. "Mau apa kamu?" tanya Butarinah kepada sosok pocong itu. Tidak lama kemudian, pocong itu menoleh ke arah Butarinah seakan seperti ingin menunjukkan wajah aslinya. Langsung, Butarinah berteriak saat mengetahui wajah pocong itu hancur penuh nanah. "Kamu saja takut melihat wajahku, nah?" ucap pocong itu sambil menundukkan wajahnya. Disitulah Butarinah baru menyadari bahwa sosok pocong yang ada di sebelahnya merupakan Mbah Tumini yang telah berubah wujudnya menjadi sosok pocong.
Bu Tarina langsung menangis sejadi-jadinya. Bukan takut, tapi lebih ke kaget. Kok bisa kakaknya seperti itu? Kamu kenapa bisa sampai seperti ini, Mbak? Tanya Bu Tarina. Tapi sosok pocong itu hanya terus menunduk sambil menangis. Ayo, ngomong toh Mbak. Mbak bilang saja, jangan diam seperti ini, desak Bu Tarina. Pocong itu mulai mengangkat wajahnya dan berkata, Mbak punya salah apa ya sama Tejo? Kok Tejo sampai segitu teganya sama Mbak nah? Ucapnya sambil menangis. Tejo Mbak? Kenapa sama Tejo Mbak? Mbak kalau cerita yang jelas, timpal Bu Tarina dengan suara isak tangis. Wajah pocong Mbah Tumini yang hancur penuh nanah menatap ke arah Bu Tarina. Darah mulai mengucur dari kedua matanya. Tejo yang membunuh Mbak Nah. Mendengar itu, Bu Tarina terkejut bukan main. Bagaimana saudaranya sendiri bisa membunuh saudaranya yang lain? Cepat Mbak, cerita ke aku. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Pinta Bu Tarina kepada sosok pocong Mbah Tumini. Inilah pernyataan arwah Mbah Tumini kepada adik perempuan bungsunya tersebut. Malam itu, Mbah Tumini yang baru saja pulang dari surau dikejutkan dengan keberadaan Pak Tejo di halaman rumahnya. Setelah sekian lama tidak bertemu, tentunya sebagai kakak tertua membuat Mbah Tumini senang sampai menangis terharu. Tapi Pak Tejo justru tidak suka saat Mbah Tumini datang memeluknya. Apalagi Pak Tejo waktu itu dalam kondisi setengah mabuk. Di situ Pak Tejo langsung memaksa Mbah Tumini menyerahkan rumah peninggalan orang tua mereka yang selama ini dihuni oleh Mbah Tumini. Ketika ditanya alasannya untuk apa, Pak Tejo malah marah dan mendorong Mbah Tumini hingga jatuh. Sebenarnya, Mbah Tumini sendiri sudah tahu kalau adiknya itu sedang terlibat hutang yang sangat banyak akibat kalah judi. Mbah Tumini tidak menyerah dan menolak permintaan dari Pak Tejo. Apa yang diucapkan Mbah Tumini ternyata menyinggung perasaan Pak Tejo. Pak Tejo langsung berlari ke arah gudang samping rumah untuk mengambil sebuah cangkul dan berjalan kembali ke arah Mbah Tumini. Mbah Tumini malam itu juga tidak punya pikiran kalau Pak Tejo akan tega membunuhnya. Pada saat mereka sudah berdiri berhadapan, tiba-tiba Pak Tejo mengangkat cangkul yang beliau ambil, lalu beliau arahkan ke arah kepala Mbah Tumini sampai beliau jatuh tersungkur. Darah segar keluar dari kepala samping Mbah Tumini. Seketika Mbah Tumini merasa pusing yang teramat, pandangannya buram. Nenek tua ini tidak hanya merasakan kesakitan sampai di situ, karena Pak Tejo masih terus memukul Mbah Tumini memakai cangkul tersebut ke arah wajah dan sesekali mengenai lengannya. Mbah Tumini sempat mengelak dengan menahan rasa sakit di tubuhnya. Apalah daya, Mbah Tumini juga usianya sudah sangat tua, dan waktu itu beliau rasanya sudah pasrah menerima rasa sakit dari cangkul itu. Hingga Mbah Tumini harus meregang nyawa saat bagian sekrup cangkul itu tertancap di leher bagian depannya. Mbah Tumini merasakan sesak, sakit, dan perlahan kedua matanya menjadi gelap. Lalu tidak lama kemudian, Mbah Tumini benar-benar telah meninggal dunia. Jasadnya yang bersimbah darah langsung ditarik masuk sama Pak Tejo ke dalam rumah. Habis itu Pak Tejo mengeduk lantai ruang tamu rumahnya sampai membentuk lubang yang besar. Jatuhnya mirip seperti liang lahat. Pak Tejo terus menggeret tubuh Mbah Tumini dan dilempar masuk ke dalam gudang tersebut. Jasad Mbah Tumini dimakamkan jadi satu bersama dengan mukena putih terusan beliau yang penuh darahnya sendiri. Lubang itu ditutupi kembali dengan sempurna,
sehingga tidak membuat siapapun menjadi curiga ketika mengecek masuk ke dalam rumah Mbah Tumini. Selesai dengan jasad Mbah Tumini, Pak Tejo langsung menyiram bekas darah Mbah Tumini yang ada di halaman depan dengan air untuk menghapus jejak darahnya. Ketika semuanya dipastikan benar-benar sempurna, Pak Tejo lalu pergi dan baru balik saat warga kebingungan mencari kemana perginya Mbah Tumini. Selesai menceritakan semuanya, sosok pocong Mbah Tumini tiba-tiba pergi begitu saja setelah beliau berucap, "Nah, makamkan aku dengan layak di samping makam mendiang suami dan anakku." Langsung nangis kejer Butarinah di situ. Seolah pesan dari kakaknya itu juga merupakan ucapan perpisahan selamanya antara beliau dengan kakaknya di dunia. Karena mereka kini sudah berbeda alam. 2 hari setelahnya, barulah Butarinah tiba di desa untuk melaporkan apa yang beliau alami. Sebelumnya, beliau berdiskusi dengan suami beserta anak-anaknya terlebih dahulu, di mana anak juga suaminya menyarankan agar Butarinah meminta bantuan warga sekitar rumah Mbah Tumini saja. Andai apa yang diucapkan oleh sosok tersebut benar adanya. Warga beserta Butarinah mulai berdiskusi panjang membahas langkah per langkah apa yang akan mereka lakukan untuk menangkap Pak Tejo, sembari mengungkap apa yang telah diucapkan sosok pocong tersebut. Cukup lama berdiskusi, hingga akhirnya mereka telah menemukan satu solusi yang dirasa sangat pas. Mereka semua pun mulai bergerak bersama-sama menuju di kediaman Mbah Tumini. Cuma, aparat desa meminta warga untuk membagi 2 tim. Satu tim tiba dari depan, sedangkan satu tim lainnya tiba dari area belakang rumah. Seakan mereka semua sedang mengepung rumah Mbah Tumini. Anehnya, saat semua warga mengerumuni rumah Mbah Tumini sembari memanggil nama Pak Tejo, kok suasananya hening? Apa Pak Tejo sedang tidak ada di rumah? Pikir semua orang pada waktu itu. Dipanggil berkali-kali tidak nyahut. Akhirnya warga memutuskan untuk masuk paksa dari 2 jalan yang berbeda. Ketika warga membuka pintu rumah depan maupun belakang, yang ada suasana dalam rumah gelap dan ada aroma aneh di dalam rumah. Dengan penerangan matahari seadanya, warga menyusuri ruangan demi ruangan, sampailah mereka di salah satu ruangan yang dulunya merupakan kamar bekas mendiang anak Mbah Tumini. Semua orang yang ada di dalam rumah itu langsung kompak berteriak, "Astagfirullah, Tejo!" Mata mereka semua terbelalak karena saking terkejutnya manakala melihat Pak Tejo sudah terbujur, kaku, membiru, gantung diri di salah satu teralis jendela kamar yang paling atas. Posisi jasadnya menyender ke tembok dengan kursi kayu yang ada di bawahnya sudah dalam kondisi jatuh ke lantai. Warga yang lain langsung inisiatif menggali tempat ruang tamu yang konon diyakini terdapat mayat Mbah Tumini di dalamnya. Hingga tanah itu terkeduk setengah. Seketika, aroma bangkai mulai menyeruak keluar dan tidak salah lagi. Pasti di dalamnya ada mayat. Semakin dalam kedukan tanahnya, semakin jelas pula warga melihat ada seseorang yang terkubur di dalam tanah tersebut. Dengan posisi miring, setengah meringkuk, sembari memakai mukena putih yang kini telah lusuh dan bersimbah darah. "Ya Allah, Yuk Mini!" teriak Butarinah sambil menangis di pinggir galian tanah. Beberapa ibu-ibu mencoba mengajak Butarinah keluar dari rumah itu dan mulai ditenangkan. Butarinah tidak ada henti-hentinya pingsan saat menyadari kakak tertuanya harus meninggal dengan cara sesadis itu. Dan kakak laki-lakinya juga tewas dengan cara gantung diri setelah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Beliau coba memahami bagaimana perasaan Pak Tejo setelah membunuh Mbah Tumini, hingga akhirnya sebuah penyesalan membawanya ke dalam tindakan bunuh diri.
Kedua jasad kakak Butarina dimandikan, dikafani lalu disolatkan sebelum akhirnya dimakamkan di satu TPU yang sama. Hanya beda letak makamnya saja. Kalau Mbah Tumini pas di samping mendiang anaknya, sedangkan Pak Tejo terletak di barisan paling tengah TPU tersebut. Semenjak itu, rumah kediaman Mbah Tumini dibiarkan kosong terbengkalai. Tidak pernah tersentuh tangan manusia sama sekali, dan bahkan galian bekas Mbah Tumini tewas pun masih menganga sampai detik ini. Bedanya, kalau sekarang rumah itu sudah benar-benar roboh dan hanya tersisa tiang-tiang penyangga, serta ada beberapa bagian tembok rumah yang masih tampak kokoh. Penampakannya seperti rumah hantu. Ngomong-ngomong, ada yang berniat uji nyali di sana. Konon katanya sosok arwah mendiang Pak Tejo begitu mendominasi di rumah itu. Banyak warga mengaku masih kerap menjumpai sosok pocong dengan wajah Pak Tejo yang sedang menghisap rokok di salah satu kursi kayu depan rumah tersebut. Kursi kayu yang terkenal ajaib karena sejak tahun 1939 sampai sekarang kursi itu masih kokoh dan tidak dimakan rayap sama sekali. Antara percaya tidak percaya, tapi warga meyakini kalau umur kursi itu bisa panjang karena memang disitulah sosok pocong yang menyerupai arwah Pak Tejo kerap menampakkan dirinya. Jadi, sekarang aku mau bertanya pada kalian semua, pocong Mbah Tumini atau pocong Pak Tejo yang hadir menemani kalian mendengarkan cerita ini? Teman-teman subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Jumpa lagi bersama Mimin di sini. Kali ini Mimin akan membawakan satu lagi sebuah cerita horor dari Freddy Aspiri dengan akun Twitter @FreddyRaskin yang berjudul asli Arek Kobong. Buat kalian yang sudah penasaran dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian berani. Cerita ini terjadi sudah cukup lama, tapi sepertinya sampai saat ini dia yang ada dalam cerita ini masih ada di sana dan tetap enggan pergi. Di tahun 1995, ini adalah tahun pertamaku mengikuti suamiku berpindah setelah tinggal di kota tempat asalku. Pekerjaan suamiku yang mewajibkan pegawainya terus mengalami rotasi penempatan kerja, membuatku harus ikut kali ini. Kota tujuannya, sebuah kabupaten yang ada di tengah Jawa Timur. Karena waktu penempatan dan persiapan cukup mepet, suamiku akhirnya memilih sebuah rumah kontrakan murah yang ada di bagian utara Kabupaten M. Rumahnya tidak terlalu besar. Ada 2 kamar, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu yang menjadi satu, dengan ruang keluarga dan sedikit halaman. Aku rasa cukuplah rumah ini. Apalagi saat itu hanya ada aku, anakku Manggali yang masih berumur 5 tahun, dan suamiku. Proses perpindahan berlangsung cepat. Dalam sehari, kasur, lemari, dan beberapa perlengkapan dapur sudah tertata di dalam rumah. Tidak ada yang aneh sejak awal datang. Semua normal-normal saja. Air mengalir lancar. Listrik juga menyala baik. Kebetulan juga di samping rumah ada tetangga yang menurutku cukup ramah. Aku memanggilnya Bu Suti.
Hari pertama, kuisi dengan tidur dan bermain dengan anakku, sedangkan suamiku tidak lama langsung pergi ke kantornya yang baru di kota ini. Manggali terlihat senang dengan rumah kontrakan ini, meskipun entah kenapa dia seperti tidak pernah mau ketika disuruh ke dapur sendirian. Sampai kemudian, beberapa kejadian ganjil mulai terasa. Aku lupa tepatnya, entah hari ke-7 atau ke-8. Suamiku setiap hari pulang menjelang maghrib. Saat itu, ketika suamiku pulang, dia terburu-buru lari ke arah dapur. Aku sempat kaget, karena suamiku baru saja melepas sepatu. "Kenapa, Mas?" tanya aku. "Aku bau hangus. Aku kira kamu lupa mematikan kompor," jawab suamiku. "Orang aku tidak menghidupkan kompor, Mas," sahutku lagi. Suamiku menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia jelas-jelas mencium ada bau hangus yang kencang dari arah dapur, sehingga langsung lari untuk mematikan apapun yang sedang terbakar. Setelah kebingungannya reda, suamiku langsung masuk ke kamar mandi. Aku pun memilih menonton TV bersama anakku sambil menunggu suamiku selesai mandi. Teh hangat dan tempe goreng sudah kusediakan di atas meja, menunggu pemiliknya selesai mandi. Saat tengah asik menikmati acara MacGyver, tiba-tiba aku mendengar suara suamiku dari kamar mandi. "Nak, jangan di sini, sebentar, ayah mandi." Aku heran. Suamiku berbicara dengan siapa? Jelas-jelas anakku Manggali sedang duduk di pangkuanku. Setelah mandi, suamiku langsung menghampiri anakku. Diacaknya rambut anakku dengan gemas. "Bapak mandi kok dicubit? Untung tidak kaget tadi," kata suamiku sambil mencium pipi Manggali. "Siapa yang mencubit, Mas? Orang anaknya dari tadi di sini kok." Suamiku kembali kebingungan. Kita sempat sedikit berdebat. Suamiku mengatakan jika saat itu dia tengah menggunakan sampo. Kebetulan pintu kamar mandi dibuka, karena entah berapa kali diganti lampu di sana selalu mati. Waktu mengguyur air ke atas kepalanya, tiba-tiba ada yang mencubit. Suamiku mengira anakku yang melakukannya, karena cubitannya tepat di paha. Tangan yang mencubit juga terasa kecil. "Paling hanya perasaan saja, Mas. Sudah, cepat dimakan tempenya," ucapku. Esok harinya, suamiku merasa tidak enak badan. Suhu tubuhnya panas, aku pun memintanya untuk beristirahat di rumah. Suamiku setuju. Setelah sarapan nasi dan telur dadar, suamiku memilih tidur lagi. Manggali terlihat bermain di luar rumah. Aku memanggilnya beberapa kali, memintanya untuk sarapan, tapi Manggali tidak kunjung mendekat. "Ayo, makan, Nak," panggilku. Lalu aku mendengar ada langkah kecil mendekat. Nasi dan telur dadar edisi kedua kusiapkan di atas meja. Sejak umur 4 tahun, Manggali lebih senang makan sendiri. Aku pun beranjak ke pintu depan dan samping, mengunci pintu untuk menghalangi kucing liar yang kerap masuk selesai aku masak. Setelah mengunci pintu, aku beranjak ke kamar sambil membawa kain dan baskom untuk mengkompres badan suamiku. Aku melihat ada kelebat kecil ke arah dapur. Mungkin itu Manggali, batinku. Aku lalu mengkompres dahi suamiku, masih terasa panas. Ingin aku bangunkan suamiku untuk meminum obat, tapi tidak tega. Akhirnya, aku memilih tetap mengkompresnya saja. Aku tunggu sampai kain menghangat lalu ku kompres lagi berulang-ulang. Setelah sekitar 40 menit, suamiku akhirnya terbangun. Dengan mata yang masih memerah, suamiku kemudian menyenderkan tubuhnya ke dinding kamar. "Rasanya kok tidak enak ya? Aku mimpi aneh-aneh," kata suamiku. "Tidak enak bagaimana, Mas? Apa masih panas?" Suamiku hanya mengangguk.
Dia lalu menceritakan di dalam mimpinya seperti sedang berada di sebuah rumah yang hangus terbakar. Lalu tubuhnya tertimpa kayu-kayu hangus. "Tak belikan obat dulu ya di depan, Mas. Mas di sini dulu," kataku sambil melangkah keluar kamar. Sebelum keluar, aku sempat melirik ke arah kamar Manggali. Sekilas aku lihat ada tubuh yang tertidur. Begitu membuka pintu, tiba-tiba Bu Suti meneriakiku, "Anak di luar rumah kok dibiarkan sih, Yul? Kasihan, anak ini lapar." Aku yang bingung, langsung mendekati rumah Bu Suti. Ternyata di depan televisi ada Manggali yang sedang duduk sambil menopang sepiring mie goreng. Aku merasa heran. Yang ku tahu tadi Manggali tidur di kamarnya. "Tadi Manggali di dalam, Bude. Kok sekarang di sini?" Setelah menyelesaikan makannya, Manggali langsung kugendong. Aku meminta maaf karena merepotkan Bude Suti. Mendadak, aku ikut pusing karena memikirkan kejadian ganjil yang terjadi sejak kemarin malam. Malam harinya, suamiku yang sebenarnya belum sembuh benar mendadak harus pergi ke kantornya. Akibat tidak masuk kerja, ada beberapa pekerjaan krusial yang terbengkalai. Karena merasa bertanggung jawab, suamiku akhirnya pergi ke kantornya malam itu juga. Dia juga berpamitan jika nantinya harus lembur dan tidak bisa pulang cepat. Aku pun mengiyakan. Sekitar pukul 9 malam, tiba-tiba perutku terasa mules. Manggali kulihat sudah terlelap di sampingku. Pelan-pelan kusingkirkan tangannya yang memeluk pinggangku, lalu cepat-cepat ke kamar mandi. Lagi-lagi, karena tidak ada cahaya lampu, aku terpaksa membuka pintu kamar mandi sambil tetap menggunakan toilet. Setelah selesai, aku mencoba mengambil air dari dalam bak. Tiba-tiba, tanpa sengaja, tanganku meraba sesuatu yang mirip rambut di dalam bak mandi. Seketika aku langsung berteriak. Aku langsung berdiri dan mencoba menyingkir dari kamar mandi. Ku amati bak mandi dengan seksama, hanya ada air yang menetes dari keran besi. Normal, tidak ada apa-apa. Setelah membersihkan tubuh, aku langsung masuk ke kamar Manggali. Malam ini, aku tidur bersamanya. Keesokan harinya, kejadian aneh kembali berlanjut. Saat itu aku baru saja memandikan Manggali. Setelah dari kamar mandi, aku menggendong Manggali ke kasurnya. Di saat yang sama, aku lupa kalau sedang memasak ikan di dapur. Manggali ku taruh di atas kasur, aku langsung berlari ke dapur. Dengan cepat, ku balik ikan di penggorengan yang nyaris gosong. Lalu ku kecilkan api agar tidak terlalu panas. Tiba-tiba, suara Manggali terdengar berteriak. Aku langsung berlari meninggalkan ikan di penggorengan. Di kamar aku melihat anakku terjatuh dalam kondisi tengkurap. Darah segar mengucur dari dagunya. Aku panik dan langsung berteriak ke Bude Suti. Untung waktu itu suami Bude Suti belum berangkat kerja. Dengan perban seadanya, Manggali dibawa ke klinik di dekat jalan raya. Sepanjang jalan, aku menangis melihat darah di dagu Manggali. Siang itu, 6 jahitan dilakukan untuk menutup luka di dagu anakku. Setelah keluar dari klinik, aku memeluk Manggali dan sempat sedikit memarahinya. Suami Bude sudah berangkat kerja saat itu. Aku memilih berjalan kaki pulang ke kontrakan. Di jalan, sambil menggendong, kutanyai kenapa Manggali sampai terpleset. Dengan polos Manggali bercerita jika setelah aku ke dapur, Manggali melompat-lompat di atas kasur. Ketika sedang asik melompat, tiba-tiba ada seorang anak yang muncul di belakangnya. Anak kecil yang dipanggil Manggali dengan sebutan Mas itu lalu mendorong tubuh Manggali ke depan. Sampai akhirnya Manggali pun jatuh dan mengalami luka sobek setelah dagunya membentur keramik. Setengah tidak percaya,
Aku lalu mendesak Manggali untuk tidak berbohong. "Tidak bohong, Ma. Aku tidak bohong," ucap Manggali sambil menahan air mata. Sore harinya, suamiku pulang dengan kaget melihat perban yang membekap dagu Manggali. Suamiku sempat marah karena mengira aku teledor. Aku menjelaskan semua yang terjadi, termasuk apa yang diceritakan oleh Manggali. Meski tidak langsung percaya, tapi suamiku tidak melanjutkan emosinya. Dia memilih keluar rumah sambil menggendong Manggali. Aku hanya bisa diam saat itu. Bingung, antara menyalahkan diri sendiri atau ikut menduga-duga. Tidak mau berpikir berat, aku lalu beranjak ke dapur, sekalian ingin membuat teh. Apalagi sejak pulang kerja suamiku belum minum apapun. Masih ada adonan tempe sisa tadi pagi yang rencananya aku goreng sekalian. Di tengah konsentrasiku mengaduk adonan tempe, lagi-lagi aku mendengar suara langkah anak kecil. Suaranya mirip dengan kaki Manggali. Aku menoleh ke lorong dekat kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar. Terlihat bayangan anak kecil sekelebat berlalu. Mungkin suamiku sudah pulang. Manggali lari-lari, batinku. Tap, tap, tap. Suara langkah itu kembali terdengar, seolah Manggali sedang bolak-balik berlari dari kamar mandi ke kamarnya. Aku sempat menoleh sebentar, tidak jelas siapa yang berlari. Tapi siapa lagi kalau bukan Manggali? Karena tidak betah, aku matikan kompor, coba aku kejar suara langkah kaki itu dengan cepat. Aku setengah berjinjit saat itu. Kulihat sekelebat bayangan itu masuk ke kamar Manggali. Begitu masuk ke dalam, degup jantungku berhenti. Ada seorang anak yang entah itu laki-laki atau perempuan sedang berdiri di pojok kamar Manggali. Semua tubuhnya hitam, dari atas sampai bawah. Bukan hitam karena warnanya, tapi terbakar, mirip dengan plastik yang meleleh. Aku takut setengah mati, tapi tidak bisa bergerak. Sampai akhirnya bocah itu meringis menunjukkan isi bibirnya yang juga terbakar. Dengan cepat tubuhnya berbalik, lalu masuk ke dalam gorden kamar dan hilang. Setelah dia hilang, tubuhku lemas, lalu pingsan. Malam harinya, tubuhku panas menggigil. Suamiku yang awalnya masih marah kemudian berubah iba. Dimintanya aku untuk beristirahat di dalam kamar. Setelah menidurkan Manggali, suamiku menemaniku di atas kasur sambil mengompresku. Aku tidak mau banyak bicara malam itu. Jujur, sebenarnya aku ingin menceritakan semuanya. Suamiku juga heran kenapa aku tiba-tiba pingsan. Saat pingsan, suamiku bercerita jika Budi Suti bersama suaminya dan Mbak Intan tetangga sebelah kanan rumah sempat datang. Setelah menolongku dan membopongku ke atas kasur, kata suamiku, Budi Suti dan Mbak Intan sempat berbisik tentang gangguan yang diterima orang yang mengontrak rumah ini sebelumnya. Tapi karena suamiku tipikal orang yang tidak percaya hal gaib, dia memilih tidak bertanya lebih jauh. Suamiku sempat berterima kasih kepada mereka semua karena datang membantu, lalu mempersilahkan semuanya pulang agar aku bisa beristirahat. Melihat ketidaktertarikan suamiku dengan hal gaib, aku pun mengurungkan niatku bercerita. Aku memilih mengarang cerita. "Mungkin capek aku, Mas. Tadi siang aku gendong Manggali dari klinik sampai ke rumah," kataku berbohong. Suamiku pun percaya. Setelah mengecup keningku, suamiku mengajakku tidur. Dia berjanji akan izin besok pagi untuk menemaniku mengurus Manggali. Selepas subuh, aku kedatangan tamu spesial di rumah. Bapakku datang pagi itu dari kampung. Aku senang sekali. Waktu itu, meski belum lama berjauhan, tapi aku sudah kangen dengan bapakku. Entah kenapa, setelah bapak datang tubuhku terasa sehat lagi. Langsung saja, ku buatkan kopi pahit kesenangan bapak dan kuhidangkan pagi itu juga.
Bapakku tersenyum melihatku antusias dengan kedatangannya. Belum sempat menaruh tas, aku sudah menyuguhinya. Setelah minum kopi, bapak kemudian masuk ke kamar Manggali. "Bapak, ku minta istirahat dulu di kamar Manggali sambil menunggu cucunya bangun." Biasanya, Manggali bangun jam 6:30 pagi. Setelah meletakkan tas, bapak kulihat berdiri tegap. Matanya menatap tajam ke arah sudut kamar, seperti sedang berkomunikasi dengan mata. Proses itu berjalan lama, sekitar 10 menit. Aku yang tidak tahu apa-apa sempat membiarkan bapak berdiri, sampai akhirnya bapak bergerak sendiri kemudian keluar kamar. Aku tidak tahu apa yang dilakukan bapak di dalam kamar mandi. Yang ku dengar hanya suaranya meludah berkali-kali. "Bapak, kenapa dek?" tanya suamiku yang mendadak muncul di sampingku. "Tidak ngerti mas, coba sampean takoni," sahutku. Sekitar 5 menit di kamar mandi, bapak kemudian keluar. Dia melambaikan tangan ke suamiku seolah mengisyaratkan untuk mengikutinya. Aku yang tidak diajak ikut mengekor di belakang suamiku. Bapak lalu duduk di beranda rumah kontrakan. Dengan pelan dia menanyai suamiku tentang harga kontrakan dan kemungkinan mencari kontrakan yang lebih baik lagi. Bapak terdengar berbicara halus. "Le, kalau ada lagi, kamu pindah saja dari rumah ini. Rumah ini terasa ada yang tidak beres," kata bapak. "Tidak beres? Bagaimana pak? Tempatnya juga bagus, harganya murah," jawab suamiku, seolah ingin membela pilihannya. Bapakku kembali memberikan penjelasan kepada suamiku. Dia paham, suamiku tidak terlalu mempercayai hal gaib. Bahkan saat menikah dulu ada beberapa ritual yang dia hilangkan karena tidak percaya. "Begini nak, di sini ada makhluk yang hitungannya jahat, tidak bisa diajak bicara. Kamu semua disuruh pergi," jelas bapakku lagi. Suamiku mengangguk-angguk, sepertinya dia mempertimbangkan. Cuma tidak tahu apakah dia menerima atau tidak saat itu. Setelah itu, bapakku memilih untuk duduk-duduk di depan TV. Dia sempat menggendong Manggali dalam kondisi tidur di pelukannya, membiarkan cucunya tetap tidur sambil menonton TV. Sayangnya, bapak tidak menginap hari itu. Suamiku mengantar bapak ke terminal sore harinya. Sebelum pulang, bapak kembali berpesan kepada suamiku untuk segera mencari tempat kontrakan yang baru. Suamiku mengiyakan. "Coba bapak tak cari solusi di rumah. Seminggu lagi bapak kesini." Bapakku benar-benar pulang sore itu. Aku sempat senang awalnya, kukira dengan bapak datang, aku bisa tidur sedikit nyenyak. Tidak khawatir dengan adanya makhluk entah apa yang mulai menghantui kontrakan ini. Begitu tiba di rumah, aku mencoba mengajak Mas Rudi kembali berbicara. Terus terang, aku merasa beberapa kejadian kemarin sebagai sebuah peringatan. Seperti biasa, suamiku masih belum bisa sepenuhnya menerima alasanku dan bapak. Apalagi dia belum merasakannya secara langsung. Kejadian yang menimpa Manggali dan aku baginya lebih tepat disebut kecelakaan. Aku cuma bisa menghela nafas. Malam itu kita tidur bertiga. Aku sengaja mengajak Manggali tidur bersama karena khawatir ada sesuatu yang terjadi kalau dia tidur sendiri. Besoknya, saat Mas Rudi berangkat kerja, aku memilih untuk pergi ke rumah Bude Suti. Entah kenapa, meski siang hari aku masih merasa tidak nyaman berada di dalam. "Aku numpang main di sini ya Bude, tiba-tiba tidak betah di rumah," kataku saat Bude Suti membuka pintu rumahnya. Bude Suti tinggal berlima sebenarnya di rumahnya. Tapi setiap pagi ketiga anaknya berangkat ke sekolah dan baru pulang menjelang asar. Sedangkan suaminya
hampir sama seperti suamiku kerja hingga menjelang maghrib. Hari itu, kuhabiskan waktu dengan banyak berbincang dengan Bude. Manggali ku biarkan memainkan mainan milik anak laki-laki Bude Suti. Setelah berbincang ngalor ngidul, aku mencoba memberanikan diri untuk menanyakan perihal rumah yang aku tempati. Aku menceritakan jika suamiku sempat mencuri dengar dari Bude Suti dan Mbak Intan yang membicarakan rumah itu. Awalnya, Bude enggan menjawab. Dia mencoba mengalihkan pembicaraan dan nyelimur ke sana kemari. Sampai akhirnya, aku menceritakan tentang kedatangan bapakku, tentang bagaimana ucapannya kepada suamiku untuk segera mencari kontrakan lain. Setelah beberapa kali kudesak, akhirnya Bude Suti bercerita. Rumah itu sebenarnya sama tuanya dengan rumah milik Bude dan Mbak Intan, karena 3 deret rumah itu berasal dari pemilik yang sama. Tapi sejak Bude membeli rumah yang ditempatinya, rumah yang kini aku tempati ini tidak pernah terjual. Bahkan sampai Mbak Intan datang, rumah yang aku tempati juga tidak mendapat peminat. Memang sempat ada 1-2 orang yang mengontrak rumah itu, tapi tidak pernah lama. Bude sendiri tidak pernah berkenalan dengan penyewa rumah kontrakanku, karena tidak sampai seminggu biasanya mereka sudah pergi. Bude sendiri tidak tahu apa penyebabnya. Tapi penghuni sebelumku juga pernah pingsan sama sepertiku, tempatnya juga sama, di kamar yang ditempati Manggali. Saat kejadian itu, Bude bercerita banyak orang yang datang ke rumah kontrakanku, termasuk ketua RT setempat. Yang bisa didengar Bude saat itu hanya cerita tentang arek kobong. Tapi Pak RT tidak meneruskan ceritanya. Selama 5 tahun bertetangga dengan rumah kontrakanku, Bude mengatakan tidak pernah tahu apa yang ada di dalam rumah, karena pemilik kontrakan akan langsung menutup seluruh gorden sebelum menutup rumah. Hanya saja, sering Bude mendengar ada suara air berkecipak di dalam rumah. Selebihnya, aku tidak tahu Yul, beneran, kata Bude tiba-tiba kepadaku. Aku pun tidak ingin mendesak Bude lebih jauh. Setidaknya aku sudah paham ada yang tidak beres dengan kontrakanku. Aku sudah berniat akan meminta pindah ke suamiku. Selepas maghrib, Mas Rudi sudah terlihat santai di depan televisi. Pelan-pelan ku pijati punggungnya dari belakang kursi. Manggali bermain-main dengan mainan milik anak Bude Suti yang dibawanya siang tadi. Mas, bagaimana? Apa sudah dapat kontrakan baru? Suamiku agak kaget dengan pertanyaanku. Ditariknya punggungnya dari cengkeraman tanganku. Belum, sudah, disyukuri saja di sini. Gampang, nanti kalau sudah gajian, jawab Mas Rudi marah. Aku tidak mengira suamiku tiba-tiba marah seperti itu. Mungkin ada masalah dari pekerjaannya, pikirku saat itu. Mas Rudi kemudian beranjak dari kursi dan pergi ke kamar Manggali. Dari suaranya, terdengar Mas Rudi merebahkan tubuhnya dengan keras di atas kasur. Aku hanya bisa menghela nafas. Aku tidak mau memperparah keadaan. Kubiarkan Mas Rudi tidur di kamar Manggali. Malam harinya, sekitar pukul 11:30 malam, aku tiba-tiba dibangunkan dengan suara erangan tertahan, suaranya seperti dari kamar Manggali. Ku amati suara itu lebih dalam, seperti suara Mas Rudi. Aku pikir dia sedang mengigo. Suaranya kembali terdengar. Kali ini lebih panjang. Aku langsung bangun dari tidur dan melompat ke kamar Manggali. Saat aku buka pintu, aku berusaha menjerit tapi tidak bisa. Aku melihat anak terbakar
yang sempat membuatku pingsan kini sedang berdiri di atas dada suamiku yang masih tidur terlentang. Matanya melotot, meneteskan kulit-kulitnya yang terbakar. Di bawahnya, suamiku terlihat ketakutan. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Akhirnya aku baca potongan ayat suci. Sosok bocah terbakar itu sempat tersenyum menakutkan sesaat setelah aku membaca ayat itu. Dia kemudian hilang perlahan seperti asap kabut. Setelah itu, aku kembali pingsan, tidak sadarkan diri. Aku baru terbangun selepas subuh. Kulihat Mas Rudi sudah bersiap-siap dengan tas-tas besar. "Mau kemana, Mas?" tanya aku kepada suamiku. Wajah Mas Rudi terlihat gugup dan terburu-buru. "Pindah, Dek. Harus pindah kita. Yang punya tempat tidak mau kita di sini." "Benar kata Bapak." Setelah bangun dan mencuci muka, aku langsung membantu suamiku meringkas barang-barang. Semua pakaianku masukkan ke dalam tas besar. Ada beberapa perabotan yang sengaja kami tinggal. Rencananya akan diambil sewaktu-waktu karena rumah kontrakan ini sebenarnya kontrakannya masih cukup panjang. Sebuah mobil L300 tidak lama kemudian datang ke halaman rumah mengangkut semua yang kami siapkan. Manggali yang masih terlelap kugendong begitu saja. Aku lalu berjalan ke rumah Bude Suti untuk berpamitan. Tampak ada raut kecewa di wajah Bude. Setelah bersalaman dan berpelukan, Bude sempat menunjukkan sebuah bekas luka di betis kanannya. Lukanya berwarna hitam, mirip bekas cakaran. Bude mengatakan, jika luka itu didapatnya waktu ingin memeriksa suara air yang terus terdengar di dalam rumah kontrakanku. Aku langsung bergidik. Setelah melihat luka itu, teringat sosok yang menginjak Mas Rudi tadi malam. Tidak banyak basa-basi, aku langsung beranjak ke dalam mobil dan siang itu juga aku berpindah kontrakan. Mas Rudi mendapatkan rumah dinas dari kantornya setelah salah satu rekan kerjanya mutasi keluar kota. Selama perjalanan, Mas Rudi meminta maaf kepadaku karena tidak mempercayai ceritaku selama ini. Dia lalu membuka kaosnya dan menunjukkan sebuah luka bakar yang tampak memanjang dari dada sampai lengannya. Pak Yati yang menyopiri mobil melirik ke arahku dan suamiku. Dia lalu ikut nimbrung ke tengah obrolan kami. Pak Yati ternyata sedikit tahu tentang daerah kontrakan kami. Dia menceritakan jika dulunya di sekitar kontrakan kami adalah daerah yang sangat rimbun. Ada banyak pepohonan besar yang tumbuh di sana. Di antara pepohonan itu, ada sebuah sungai yang mengalir di tengah lebatnya pohon dan tumbuhan menjalar. Sungai itu dulunya pernah digunakan oleh beberapa orang tidak bertanggung jawab untuk membuang bayi-bayi yang tidak diinginkan. Karena lokasinya yang tertutup, tidak banyak orang yang tahu kejadian-kejadian itu, kecuali orang-orang yang memang masuk kategori nakal. "Iya, saya waktu muda dulu nakal, Mas," ujar Pak Yadi sambil tertawa. Setelah menyedot rokoknya, Pak Yadi kembali bercerita. Jika di antara bayi yang dibuang itu sempat ada yang dibakar lalu dilemparkan ke sungai. Setelah kejadian itu, entah arwah si bayi atau siapa, kerap ada sosok anak kecil terbakar yang terlihat di sana. Sosok itu tidak hanya menakuti mereka yang datang ke sana, tapi juga membuat orang yang melihatnya atau bersentuhan dengannya menjadi sakit. Sejak saat itu, tidak banyak orang yang berani lagi datang ke tempat itu. Sampai kemudian, banyak pohon ditebang, lalu kawasan itu menjadi pemukiman. Ada yang bilang itu wujud kemarahan bayi-bayi yang dibuang di sana. Tapi, ia tidak tahu lagi, ucap Pak Yadi sesaat sebelum mobil kami sampai di rumah dinas. Sejak hari itu, tidak ada lagi hal aneh yang aku alami di kota itu. 3 tahun kemudian, aku pulang kampung karena suami kembali pindah tugas.
Sekitar tahun 2012, aku sempat mengunjungi bekas kontrakanku itu. Entah kenapa, tiba-tiba kangen saja dengan Bude Suti. Waktu itu Manggali yang mengantarku menggunakan mobil, tapi ternyata Bude Suti sudah meninggal. Anak-anaknya juga sudah pindah rumah, kini rumahnya kosong. Mbak Intan juga ternyata sudah pindah keluar Jawa. Praktis, tidak ada lagi orang yang ku kenal di sana. Sejenak, aku sempat memandangi bekas rumah kontrakanku. Rumah itu dicat agak terang, tapi tetap kosong. Oh iya, semua info ini aku dapat dari Pak Lukman, penghuni rumah Mbak Intan. Dia yang membeli rumah Mbak Intan sejak tahun 1996, sesaat sebelum Mbak Intan pindah keluar Jawa. Pak Lukman lalu bercerita kalau rumah bekas kontrakanku sempat digunakan 3 orang, tapi ketiganya tidak sampai lama tinggal di sana. Yang pertama, kata Pak Lukman, pergi karena bercerai. Keduanya sering didengarnya bertengkar sejak berada di dalam rumah itu. Padahal waktu pertama datang, keduanya sangat romantis. Kemudian, penghuni kedua dan ketiga, menurut Pak Lukman, meninggal dunia. Keduanya meninggal di rumah kontrakan itu. Yang meninggal pertama sempat dibawa ambulan, tidak jelas apa penyakitnya. Istrinya menceritakan jika suaminya memiliki riwayat jantung. Kemudian, penghuni yang ketiga meninggal dengan kondisi mengenaskan. Dia seperti terkena penyakit aneh karena tubuhnya dipenuhi dengan luka gosong. Kondisinya juga semakin mengenaskan karena dia mati dalam kondisi mata terbuka lebar. Sejak saat itu, tidak ada orang yang berani mengontrak rumah itu, meski diberikan dengan harga murah sekalipun.